Perkenalkan, nama saya Dewa Gedayata Gina Pradipta dari kelas 11 MIPA 6 dan nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Gede Satyarama Praja, nomor absen 11, kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Kevin Bintang Permana, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deputi Sintia Sri Padyantarin dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 31. Perjuangan di Foksat. Foksat adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR era kolonial. Perjuangan para pendahulu bangsa di lembaga ini tak bisa dianggap sepele. Lewat Foksat, para anggotanya bisa mengugah pejabat Belanda untuk peduli dengan hajat hidup kaum Bumiputra. Juga membuat bahasa Melayu atau Indonesia naik kelas. Marwah itu kemudian menjadikan Foksat sebagai mimbar utama perjuangan kaum Bumiputra. Dalam sejarahnya, Foksat terbentuk atas desakan dari pemimpin pergerakan di Indonesia dan orang-orang Belanda yang peduli dengan nasib kaum Bumiputra. Alhasil, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Paul van Limburg Stielem 1916 sampai dengan 1921 menyetujui hadirnya lembaga parlemen yang bernama Dewan Kolonial. Perlahan-lahan, nama Dewan Kolonial kemudian berubah menjadi Foksat. Foksat lalu dibentuk secara resmi lewat keputusan Indisch Stadregeling Wet of the Standrechtting van Netherlands, Indi. Pasal 53 sampai 80, bagian kedua tanggal 16 Desember 1916. Kehadiran Foksat turut diumumkan dalam Stadblad nomor 114 tahun 1916. Keputusan itu berlaku pada 1 Agustus 1917 yang berisikan hal-hal yang berkenan dengan Volksraad sebagai dewan legislatif. Sehingga lahirlah sebuah parlemen untuk urusan Bumiputra. Dalam artian, Volksraad menjadi panggung perjuangan resmi bangsa Indonesia untuk menyuarakan keinginan. Sedangkan Soekarno, Ernest Dowes Dekker, dan lainnya berjuang lewat jalur tidak resmi. Perjuangan bangsa Indonesia di Volksraad adalah perjuangan kooperatif di mana bangsa Indonesia berupa mencapai kemerdekaan dengan bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh nasional, terutama dari pergerakan yang bersifat moderat, mengirimkan perwakilannya untuk duduk di Volksraad. Contohnya adalah Budi Utomo yang diwakilkan oleh Mas Ngabehi Dwi Jos dan Raden Sastriwijono. Meski keinginan para tokoh adalah kemerdekaan secara kooperatif, upaya ini sia-sia sebab Volksraad ini hanya bersifat basa-basi. Wewenang pemerintahan ini sepenuhnya dipegang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diangkat langsung oleh Belanda. Berpuncak pada Petis Sutarjo yang disampaikan oleh tokoh perjuangan nasional di Volksraad pada tanggal 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan pemerintahan Belanda yang meminta otonomi dan kemerdekaan bertahap bagi Indonesia. Namun petis ditolak oleh pemerintahan Belanda dan organisasi kooperatif mengenai kemunduran. Akhirnya perjuangan melawan Belanda tidak bisa berkembang hingga Belanda kehilangan kekuasaan akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Kemudian, Volksraad dihapus akibat kesalahan Belanda terhadap Jepang dan menyerahkan Belanda pada Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1943. Lalu, Volksraad diganti dengan Chou Sang-in pada tanggal 5 September 1943. Setelah adanya protes dari para tokoh nasional kepada pemerintahan Jepang. Berakhirnya pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial berakhir ditandanya dengan adanya politik etis. Pergerakan nasional terjadi di mana-mana. Juga berkorbannya Perang Dunia Kedua dan masuknya Jepang ke Indonesia. Lalu penandatanganan pernyataan menyerah tanpa syarat oleh Belanda. Peristiwa di atas juga merupakan penyebab berakhirnya pemerintahan kolonial. Keempat faktor tersebut saling berhubungan sebagai penyebab runtuhnya pemerintahan kolonial.
Faktor penting yang tak bisa diabaikan adalah pergerakan nasional sejak tahun 1918. Pergerakan nasional mulai tumbuh jika sebelumnya gerakan perlawanan kepada Belanda bersifat kedaerahan. Sejak tahun 1918, gerakan untuk merdeka sudah mengkristal. Dinamika pergerakan ini sangat dinamis. Gerakan nasional ini terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama, 1920 sampai 1930. Fase kedua, 1930 sampai 1940, fase ketiga 1940 sampai 1941, dan fase keempat 1941 sampai 1942. Fase 1920 sampai 1930 adalah fase awal yang ditandai dengan sifat pergerakan yang non-kooperatif. Lalu fase kedua ditandai dengan sikap yang lebih kooperatif dan bergaya barat. Fase ketiga ditandai dengan bangkitnya gerakan golongan Islam dan kembalinya sifat tidak kooperatif. Lalu fase terakhir ditandai dengan semakin dekatnya tokoh pergerakan kepada Jepang dan penangkapan-penangkapan serta pengasingan tokoh-tokoh pergerakan. Sikap kecewa tokoh pergerakan karena diingkari janji November. Janji dari Jenderal Lieberstrom untuk memberikan kemerdekaan secara bertahap kepada Indonesia diingkari. Menjadi pemicu utama untuk mengkristalnya pergerakan Indonesia yang anti Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang tidak kooperatif. Strategi Jepang untuk menghancurkan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor adalah strategi yang jitu. Dengan hancurnya kekuatan Angkatan Laut Amerika, maka penyerangan terhadap kekuatan Jepang menjadi lambat. Sementara Eropa masih sibuk dengan perang. Akibatnya, Jepang dengan cepat bisa menguasai Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Hindia Belanda secara resmi mengumumkan menyerah kepada Jepang. Pemerintah kolonial Belanda diwakili Panglima KNIL, Letnan Jenderal Hein Thornton, menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan demikian, tanggal 9 Maret 1942 merupakan tanggal menyerahnya Belanda kepada Jepang, tapi juga merupakan hari dan tanggal berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Perkenalkan, nama saya Kevin Bintang Permana. Perkenalkan, nama saya Kevin Bintang Permana. Kelas 10 kok 10? Si perkenalan ini gini no. Gue gak